Nah, oke teman-teman sekalian, sekarang saya akan mengajarkan bagaimana caranya untuk mendapatkan uang lewat blog. Nah, asik kan, dapat uang, udah ngeblok dapat uang lagi. Nah, langsung aja bagaimana caranya. Nah, yang pertama harus kita siapkan yaitu sebuah blog yang sudah selesai kita buat, dan usahakan blog kita telah ramai dikunjungi orang, ataupun kita punya pengunjung tetap yang mengunjungi blog kita. Dan syarat untuk mendapatkan uang lewat blog adalah, nah, saya sudah tuliskan kriteria blog yang dapat diterima Google AdSense. Nah, jadi salah satu cara untuk dapatkan uang lewat blog adalah dengan mendaftarkan blog kita ke Google AdSense. Apa itu Google AdSense? Google AdSense yaitu layanan Google yang menyediakan iklan. Jadi Google AdSense akan meletakkan iklan pada blog kita, dan kita akan mendapatkan bayaran ketika ada orang yang mengeklik iklan tersebut. Nah, makanya kita sering lihat di website ada iklan tuh ya. Nah, dari situ orang bisa mendapatkan uang jika diklik iklannya. Nah, jadi gimana caranya untuk daftar ke Google AdSense? Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar blog kita dapat diterima oleh Google AdSense. Nah, ini ada beberapa kriteria yang harus ada pada blog kita agar dapat diterima oleh Google AdSense. Yang pertama, blog harus berisi teks. Jadi blog teman-teman sekalian harus benar-benar banyak teks. Tidak boleh berisi gambar, boleh, namun jangan sampai blog kita berisi lebih banyak gambar atau video ataupun animasi daripada teksnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu konten Anda harus berisi kalimat dan paragraf lengkap. Jadi bukan hanya sekedar judul atau artikel yang belum jadi kemudian kita postkan. Nah, yang seperti itu tidak akan diterima oleh Google AdSense. Jadi benar-benar artikelnya harus murni, bukan kopian dari artikel orang. Nah, jadi artikel yang kita buat benar-benar asli buatan kita sendiri dan benar-benar sesuai dengan apa yang topik kita sampaikan. Jadi jangan sampai artikel yang kita buat kok isinya acakan ya, rancu. Maksudnya adalah artikelnya tidak jelas secara detail ataupun kurang memuaskan. Nah, jadi artikel yang kita buat harus murni buatan kita dan menarik ya. Maksudnya menarik yaitu benar-benar memberikan informasi tentang judul apa yang kita pakai pada artikel tersebut, sehingga ketika orang membaca, orang dapat mengetahui dengan benar maksud artikel kita itu. Nah, kemudian yang ketiga, pastikan blog benar-benar telah selesai. Nah, jadi blog teman-teman sekalian kalau ingin didaftarkan di Google AdSense harus sudah selesai. Jadi nggak bisa nanti blog yang belum selesai masih harus diedit ini, diedit itu, belum selesai terus langsung mau didaftarkan Google AdSense. Nah, nanti sayang karena nggak diterima. Nah, mending diselesaikan dulu, nah baru kemudian didaftarkan ke Google AdSense. Nah, kemudian yang keempat yaitu tempatkan kode iklan di laman aktif blog. Nah, jadi kita harus sudah siapkan juga tempat untuk memasang iklan Google AdSense nanti. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu sediakan sistem navigasi yang jelas bagi para pengunjung, agar nanti ketika orang membuka blog kita bisa langsung mengerti posisi-posisi artikel-artikel atau postingan-postingan kita. Nah,
maka kita harus berikan kemudahan bagi pengunjung blog kita untuk mempermudah mereka mencari artikel-artikel yang mereka butuhkan di dalam blog kita. Nah, contohnya itu menempatkan daftar isi, dan lain sebagainya. Nah, seperti ini. Nah, jadi orang tinggal mencari judul artikelnya, kemudian tinggal klik. Nah, nanti langsung masuk ke artikelnya. Nah, seperti itu. Dan kemudian saran saya, ketika kita ingin mendaftarkan blog kita ke Google AdSense, usahakan pengunjung blog kita telah banyak. Nah, sudah banyak pengunjung, jadi nanti gampang diterima. Nah, jadi kalau blog kita sepi, kita daftarkan, kan nanti siapa dong yang ngeklik iklannya? Nah, nanti Google juga mungkin akan sulit diterima Google karena pengunjung blog kita masih sepi. Nah, kemudian langsung aja, tadi sudah beberapa kriteria yang harus dipenuhi ketika kita ingin mendaftarkan diri ke Google AdSense. Nah, kemudian lanjut. Nah, bagaimana caranya? Langsung. Nah, kita pertama buka blog teman-teman. Nah, nanti nah, biasanya blog kita, jika blog teman-teman yang seperti saya, blog saya tadinya saya bahasa Indonesia. Nah, tapi jika ingin blog kita didaftarkan di Google AdSense, nanti kita harus masuk ke bagian penghasilan. Tetapi kalau sistem format dalam blog kita bahasa Indonesia itu tidak ada penghasilannya tidak ada. Jadi gimana supaya muncul? Kita pergi ke setelan, kemudian jadi kita harus ubah dulu bahasanya menjadi bahasa Inggris. Nah, di bagian setelan ini kita pergi ke bahasa dan pemformatan. Kita klik. Nah, lihat di bagian paling atas, di bagian bahasa ini kita harus ubah menjadi Inggris. Nah, ini yang tadinya Indonesia kita ubah jadi Inggris. Nah, baru akan muncul penghasilan atau yang ikonnya piala seperti ini. Nah, kemudian setelah muncul, maka kita klik penghasilan ini. Nah, kemudian di sini nanti akan muncul seperti ini. Maka kemudian kita pergi ke Google AdSense. Masukkan kata sandi. Nah, ini blog yang sudah saya daftarkan tapi tidak diterima. Nanti di Google AdSense, kalau teman-teman sudah punya Google AdSense, sudah punya akun Google, nanti bisa langsung masuk ke lewat blogger seperti tadi ke penghasilan, kemudian
nanti akan muncul tayangan untuk mendaftarkan blog ke Google AdSense. Nah, kemudian nanti akan masuk ke halaman ini. Nah, kemudian bahasa konten. Nah, jadi kita pilih situs kita atau blog kita itu bahasa utamanya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing. Nah, nanti tinggal pilih sesuai dengan bahasa pada blog kita. Nah, kemudian ini adalah alamat blog yang akan kita daftarkan ke Google AdSense. Nah, kemudian persyaratan dan ketentuan serta kebijakan program Google AdSense. Penayangan tidak boleh mengeklik iklan sendiri. Nah, jadi tidak boleh mengklikkan sendiri. Kemudian penayangan tidak boleh menempatkan iklan di situs yang berisi insentif bagi pengguna agar mengeklik iklan atau memformat situs mereka. Jadi kita tidak boleh menyuruh orang untuk mengeklik iklan ataupun membuat sebuah tampilan yang mungkin akan membuat orang mengeklik iklan kita. Nah, jadi tidak boleh dipaksa. Kemudian penayang tidak boleh menempatkan iklan yang berisi konten vulgar atau termasuk pornografi. Kemudian penayang tidak boleh menempatkan iklan di situs yang berisi konten yang dilindungi oleh hak cipta. Nah, kemudian penayang tidak boleh mendaftarkan akun AdSense jika mereka sudah memiliki akun. Kemudian Google dapat menghentikan penggunaan layanan AdSense oleh penayang sewaktu-waktu karena klik atau tayangan yang tidak valid atau pelanggaran lainnya. Nanti bisa baca buat teman-teman. Kemudian lanjutkan. Kita klik lanjutkan. Nah, kemudian di sini kita isi zona waktu Indonesia di Jakarta, kemudian nama penerima pembayaran. Jadi nama ini harus cocok dengan nama lengkap di rekening bank. Nah, kemudian alamat jalan, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, kode pos, telepon. Kemudian bagaimana teman-teman mengetahui tentang Google AdSense. Lalu apakah yang ingin kita terima melalui email, saran, bantuan. Kemudian ini tinggal pilih salah satu, terserah teman-teman nanti. Nah, karena saya sudah pernah mendaftar kemudian tidak diterima ya, kemudian jadi tulisannya kirim ulang. Nah, kita kirim ulang, klik. Nah, oke. Nah, terima kasih telah mengajukan permohonan untuk AdSense. Permohonan Anda telah dikirim dan sedang ditinjau. Jadi sekitar 2-3 hari atau ya sekitar itu, nanti kemudian akan dikirim ke email apakah blog kita berhasil dimasukkan ke Google AdSense atau tidak. Nah, nanti selama 2 atau 3 hari itu akan baru masuk konfirmasinya dari Google AdSense. Nah, jadi ini salah satu blog saya yang saya daftarkan ke Google AdSense beberapa waktu lalu. Nah, nanti ketika permohonan kita ditolak, maka jangan menyerah. Mungkin kalau nanti akan dikirim, kemudian akan diberikan alasan mengapa ditolak, dan pastikan blog kita benar-benar telah memenuhi syarat yang diajukan oleh Google AdSense. Nah, kemudian kita daftarkan lagi, daftarkan terus menerus. Biasanya permintaan ke 5 atau lebih baru akan diterima kalau memang benar-benar blog kita layak untuk didaftarkan di Google AdSense. Nah, jadi itu caranya untuk mendaftarkan blog ke Google AdSense. Jadi nanti ketika blog kita telah diterima, nanti akan ada penempatan iklan di blog kita.
Jadi kita harus menyediakan ruangan untuk dipasang iklan oleh Google AdSense. Nah, nanti ketika orang mengeklik, maka dari situ kita akan mendapatkan bayaran dari Google AdSense. Dan jangan lupa buat blog kita menarik mungkin agar pengunjung blog kita banyak.